Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Muhammad Abdul Halik Ar-Rasyid 22060039. Ini, di sini saya akan membuat video reaction untuk tutorial dari MongoDB yang diunggah oleh akun programmer zaman now. Ini merupakan tugas dari mata kuliah sistem basis data yang didosen pengampui oleh Pak Rudi Hermawan STMkom. Oleh karena itu sekarang saya akan melaksanakan tugas ini gitu ya. Saya sudah menonton videonya sekilas pas hari Senin ya. Hari Senin saya sudah sampai ke bagian ke bagian shell MongoDB shell. Oke. Dan mungkin sekarang saya akan menonton kembali dari awal secara sekilas untuk bisa menjelaskan ataupun memperbaiki ingatan saya gitu ya, merefresh. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Cek. Baik, selamat datang kembali ya. Berdasarkan video ataupun cakupan video yang sudah saya lihat, ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Mungkin dari awalnya ya kita melihat siapa tuh narasumbernya, itu adalah Pak Eko ya. Pak Eko, dia seorang yang berpengalaman dan sekarang dia sedang bekerja di salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Oke, selanjutnya ini sosial medianya. Selanjutnya sebelum kita belajar katanya harapannya kita sudah memiliki bekal sebelum mempelajari MongoDB ini. Yang pertama dan utama gitu ya, menggunakan perintah berbasis terminal gitu ya. Yang keduanya sudah memahami dan tahu gitu ya mengenai database relasional seperti MySQL dan Postgre. Lalu yang ketiga, kita udah tahu nih JavaScript. Karena nanti pas di MongoDB kita pakainya JavaScript. Nah, di sini MongoDB pengenalan ya, merupakan free dan open source database management system gitu ya. Lalu selanjutnya berbasis dokumen ya, nggak berbasis tabel relasional lagi gitu ya, dan sebagainya. Mungkin bisa disingkat ya kalau yang ini, soalnya lumayan panjang. Kita lihat. Nah, di sini emang MongoDB katanya kata narasumber kita bahwa MongoDB merupakan database yang sangat populer dalam tanda kutip ya, karena banyak digunakan. Bahkan dari peringkat 2 aja itu udah jomplang gitu ya, skornya itu beda jauh, dari 438 sekarang ke nomor 2 Amazon Dynamo 64 ya. Pokoknya wah banget lah, something. Di sini kita diberitahu gitu ya pengertian dari documented oriented database, yang merupakan sistem database yang digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk dokumen gitu ya, atau semi structured. Biasanya disimpan dalam bentuk JSON, JavaScript Object Notation atau XML. Document oriented database biasanya bertolak belakang dengan relasional ya, jadi beda gitu ya, beda jenis banget. Lalu yang keempat, relasional ini biasanya menyimpan data biasalah relational database gitu ya, biasanya menyimpan data dalam bentuk tabel dan menyimpan relasinya di tabel lain ya, kayak foreign, primary key dan sebagainya mungkin. Sedangkan yang dokumen oriented biasanya menyimpan dalam bentuk JSON gitu ya, dan menyimpan relasinya sebagai embedded object dalam dokumen yang sama. Nah, di sini istilah-istilahnya juga udah mulai beda nih. Kan biasanya kalau di SQL tuh kita kenal sama database-nya. Ya, ini mungkin sama ya, database sama-sama database ya. Cuman ke bawahnya tuh udah mulai beda lagi gitu ya.
yang relasional kan kita familiar dengan tabel, kolom, row, record, join table, SQL. Nah, sedangkan untuk yang dokumen udah beda nih. Tabel disebutnya collection, kolom disebutnya field. Ya mungkin di SQL juga ada istilah field, tapi saya nggak begitu ingat ya. Di semester kemarin sama Pak Jujun kalau nggak salah ya, diperkenalkan juga. Lalu ada row record. Kalau di dokumen database itu pakainya dokumen ya, JSON, XML dan lain-lain gitu ya. Saya nggak begitu tahu yang lain tuh apa aja gitu ya. Ini kursornya join table, di sini embedded document reference. Nah, ini bahasanya pakai JavaScript. Katanya ya memang bisa menerima atau bisa menggunakan banyak bahasa pemrograman ya kalau MongoDB katanya. Nah, di sini cara menginstalnya ya kita biasa ya, kayak mengunduh dari MongoDB ini, download dalam bentuk archive atau juga dalam bentuk exe atau MSI gitu, Microsoft Installer kalau nggak salah. Nah, kalau ekstrak berarti kita bisa langsung jalanin gitu ya, nggak perlu instalasi gitu. Sudah saya coba di sini. Mana ya? Wih, skip. Oh ini. Nah, saya kebetulan unduh dua-duanya, tapi saya mau coba ikutin yang ada di tutorial aja deh. Jadi kita ekstrak. Baik ya, sudah ke ekstrak ini. Kita lihat dalamnya. Nah, di dalam bin ya, bisa kita lihat di sini terdapat file binary dengan nama file bin dalam ini direktorinya nih, Mongod. Nah, Mongod di sini. Mongo Daemon untuk digunakan untuk menjalankan aplikasi MongoDB server. Nah, kita coba ya di sini. Nah, kita sudah masuk nih. Jadi tampilan terminal. Apa ya? Terminator behavior can be configured in advance profile setting. Oke. You can close this terminal, Ctrl 3, or press Enter to extract. Shutting down? Kok shut down sih? Nah, kayaknya harus pakai privilege administrator. Mana itu? Kita sudah di kelas dulu. Kayaknya saya sudah menutup maksa terminalnya. Kita coba lagi. Akan saya coba lagi menggunakan privilege administrator. Ada masalah ya kayaknya. Kita coba sekali lagi. Ternyata tertutup lagi ya. Saya tidak mengerti juga kenapa ini bisa terjadi, karena tidak ada kode errornya. Saya coba pakai yang MS aja ya. Kita install dulu. Kayaknya ini service-nya belum ada deh. Kan kalau di installer ini kan udah termasuk service-nya ya. Jadi instalasi dulu berbagai hal, nah, termasuk Mongo Kompas ya, diinstal dulu. Kayaknya masalahnya ada di sana deh. Ya, mudah-mudahan kalau pakai ini kita bisa jalanin MongoDB nya. Lumayan nunggu waktu dulu, skip dulu ya. Mungkin sembari proses instalasi saya coba melanjutkan penjelasan yang tertunda ya.
kan kita udah coba menginstal menjalankan, ini belum menjalankan. Lalu di sini untuk MongoDB Kompas ya, katanya Mongo database ya. Kompas ini merupakan saya lupa lagi, aplikasi server ya seperti aplikasi database lainnya itu ya. MongoDB hanya berjalan sebagai aplikasi server. Jika ingin terkoneksi dengan MongoDB harus pakai aplikasi kliennya. Nah, ada banyak pilihan yang bisa digunakan, ada yang terminal ataupun GUI. Nah, termasuk yang DB Kompas ini, MongoDB Kompas. Nah, MongoDB Kompas ya aplikasinya ya, aplikasi MongoDB kliennya yang berbasis graphic user interface, gratis. Ya, selain itu juga bisa mendukung perintah terminal juga gitu. Jadi pakai terminal bisa, pakai GUI juga bisa. Nah, di sini kita bisa mainin database-nya. Klien, oke. Nah, MongoDB klien ini katanya ya kita bisa melakukan koneksi ke aplikasi klien MongoDB gitu ya, MongoDB. Secara default ya MongoDB ini berjalan menggunakan port 27017. Ya, jadi di mana-mana ya defaultnya itu pengaturan bawaan. Nah, tampilannya seperti ini. Saya belum coba pasang. Nah, saya coba pasang dulu bentar kali ya. Ini tuh juga belum selesai. Di sini ada tools ya. Kebetulan saya juga ngeunduh banyak tools di sini. Tapi kayaknya nggak kepake juga sih. Kompas. Nah. Aku gak kuat kata laptop. Paksakan. Oke, mungkin kita tunggu sebentar ya, atau tunggu agak lama ya. Nah, ini tampilan Kompasnya ini langsung kepake nih, langsung kebuka. Connect. Jadi tampilannya juga menarik. Enggak jenuh. Build aggregation pipelines, customize, bla 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 ya, setelah. Oh, tuh betul. Memang portnya langsung ke 27017. Oh ya betul, seperti ini. Dilanjut mungkinnya pada MongoDB Shell. Ini belum selesai juga. Pada kasus ini ya kita menggunakan sistem operasi yang berbasis terminal seperti Linux server. Oh, jadi itu bisa. Jadi gak bisa menggunakan aplikasi berbasis GUI gitu ya. Seperti MongoDB Kompas. Ini MongoDB Shell berarti ya berbasis terminal saja. Menjadikan aplikasi klien berbasis terminal. Oke, saya bisa mengunduhnya secara gratis. Saya sudah unduh juga ya yang Shell di atas. Ini kayaknya sama aja yang Kompas deh. Tapi kita coba install aja dulu deh. Menarik juga kan. Oh, gak bisa ya, soalnya lagi install, belum selesai. Nah, oke, cancel. Kita lanjut aja ke bawah gitu ya, atau sedikit menjelaskan kembali ya untuk MongoDB Shell. Nah, penggunaan MongoDB Shell ini juga ada beberapa cara ya. Ada yang pakai archive file gitu ya, jadi kita langsung ekstrak, langsung jalanin. Itu pun kalau udah ada environmentnya, udah ada service-nya gitu ya. Jadi kita udah punya bekal gitu ya, udah ada alat-alat penunjangnya. Kalau enggak ya kayak yang saya tadi gitu, jadi nggak bisa dijalanin. Ada hal yang ataupun ada beberapa komponen penting yang harusnya ada, tapi pas saya mau pakai itu ternyata belum ada ya, belum tersedia. Nah, kita bisa gunakan perintah untuk terkoneksi. Oke. Nah, ini nih perintahnya mungkin ya. Direktorinya, nama aplikasi, portnya, database. Siap. Nah, kita mulai masuk ke database ya. Database adalah tempat penyimpan collection. Oke, semua collection harus simpan di database. Semua database digunakan untuk memisahkan data secara logik. Per aplikasi ya mungkin artinya bisa digunakan satu per aplikasi memiliki satu database. Saya lupa lagi.
Jarang sekali menggunakan satu database untuk beberapa aplikasi. Oh begitu. Jadi bisa juga ya, satu database itu digunakan untuk berbagai aplikasi. Mungkin aplikasi pemerintah gitu ya. Menggunakan satu database terpusat untuk apa ya, penggunaan beberapa aplikasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Ya contoh sederhananya mungkin seperti itu ya. Kita lihat lagi ke pembuatan database ya. Oh jadi gak perlu secara eksplisit ya membuat database-nya. MongoDB akan secara otomatis membuatkan database sesuai dengan database yang kita pilih. Untuk memilih nama database menggunakan perintah use, diikuti nama database. Oke. Di sini dokumennya use belajar, use hello, memilih show database, membuat. Oh jadi pas kita milih itu sekaligus dibuat gitu ya, emang nggak secara eksplisit dijelasin gitu ya, atau diketikan gitu. Kita harus buat dulu sebelum kita menggunakan gitu ya. Berarti kita bisa langsung pakai padahal belum ada tapi nanti dibuatin gitu ya. Database method, oke di sini metodenya ada DB drop database, menghapus, lalu di sini ada get name, mengambil nama database, host info, DB version, DB stats, informasi host tempat MongoDB. Oh yang menunjang siapa, mengambil versi. Oh ini versinya belum saya. Mengambil statistik penggunaan database. Oke, kita masuk ke collection itu berarti kalau di relational itu apa ya namanya, di relational itu istilah oh ya tabel collection. Oke, collection adalah tempat penyimpanan dokumen ya, maksimum dokumen yang bisa disimpan. Nggak bebas ya, ada pengaturannya di sini, 16 MB maksimum nested dokumen yang bisa disimpan 100 level. Jadi nggak bisa lebih dari 100 tingkatan gitu ya. Jadi ada batasannya juga ya, saya mengerti batasan ini juga ada itu untuk bisa memaksimalkan fungsi yang ada, untuk tidak membebani juga database yang kita buat. Database method itu collection, di sini ada collection name, create collection, get collection, dan ini nama database nya, get collection info. Ini cukup mudah juga ya, memudahkan, jadi nggak aneh-aneh juga itu. Get collection name, mengambil semua nama collection, membuat koleksi baru, mendapatkan objek gitu ya. Get collection, objeknya gitu sama dengan DB get collection. Bedanya apa berarti ya? Lalu collection info gitu ya, atau mendapatkan informasi semua collection di sini. Ini masih ada ya. Collection method, database method collection ya, di sini di bawah lagi. DB collection, find, count, drop, total size, stats. Berarti di sini fungsi-fungsinya ya, kalau yang find mengambil semua dokumen, berarti se-collection itu ya. Se-collection tertentu. Terus mengambil jumlah dokumen, menghapus collection, mengambil total ukuran collection, dan terakhir mengambil informasi statistik collection. Belum bisa praktekkan juga ya, karena ini belum selesai ini dari tadi. Installing belum beres-beres ya. Seperti ini ya, itunya perintahnya. DB collection, create collection, customer, product, order, membuat. Oh gitu ya. Create collection, membuat tabel ya. Lalu di sini ada data modelnya. Data model ya, kenapa perlu mengerti data model ya kali gak paham itu. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya ya kita langsung aja ya lanjutin. Pindah ke relational database, ke dokumen buka hal yang sederhana ya, siap. Memang ini beda lagi ya, algoritmanya beda lagi, pemikirannya ataupun konteksnya, konsepnya beda lagi. Pindah dari relasi ke dokumen database bukan hal yang sederhana seperti dengan memindahkan semua tabel ke koleksi. Oke. Penggunaan dokumen database tidak akan mendatangkan manfaat bila kita tidak mengerti cara memodelkan data untuk kebutuhan aplikasi. Mengerti? Saat memodelkan data menggunakan relasi database, biasanya kita mengacu ke database normalisasi. Saat memodelkan data menggunakan dokumen, kita harus mengacu ke penggunaan aplikasi dalam menggunakan query, update, dan memproses data.
mengacu ke penggunaan aplikasi, berarti dalam pembuatan database untuk aplikasi yang berbeda juga ada pertimbangan yang lain ya, ada pertimbangan tambahan juga. Nanti juga akan ada perubahan apabila kita ingin migrasi gitu dari tabel relasional ke dokumen ya, dokumen database ya, berorientasi dokumen. Wah, beda lagi berarti ini konsepnya. Skema yang fleksibel ya, tidak seperti di relation database, di Mongo bisa memasukkan data ke collection secara langsung tanpa mendefinisikan skema collectionnya. Mungkin kalau di tabel relasional ya kita harus menentukan secara eksplisit itu ya, harus detail dan rinci mengenai semuanya gitu ya, termasuk dari tipe datanya. Ya mungkin kalau skema yang fleksibel seperti ini kita bisa ya udah gitulah, masukin aja dulu gitu ya, nanti kita tentuin belakangan. Nah mungkin bisa seperti itu. Skema untuk collection di MongoDB sangat fleksibel, tiap dokumen bisa berbeda. Di presentasi skema di collection fleksibel, tiap dokumen bisa berbeda, tidak seperti tabel di relational database yang harus sama tiap recordnya. Siap. Namun pada praktiknya sangat direkomendasikan menggunakan tip jenis data yang sama untuk tiap collection, walaupun bisa beda-beda di collection yang sama ya. Berarti kita juga jangan melupakan itu ya, keapikan yang kita terapkan pada relasional ya, seperti itu. Selanjutnya oke, siap. Primary key. Saat membuat dokumen kita wajib menambahkan primary. Bang Uji udah selesai belum sih? Masih belum ya? Tidak seperti relational database yang bebas membuat kolom untuk primary key, di Mongo database kita wajib menggunakan field ID gitu ya. Primary key wajib menggunakan field _ID. Selain itu primary key juga tidak bisa lebih dari satu field, tidak bisa lebih dari satu ya. Hanya field ID saja. Jadi jika kita ingin membuat composite primary key, kita harus menggunakan satu field ID. Maka kita hanya bisa menggunakan dengan menggunakan satu field ID saja. Oke, baik. Selanjutnya seperti ini ya, struktur dokumen embedded. JSON ini ID-nya 121.123.123.123, nama, address, embedded subdokumen. Oh iya. Jadi address ini bisa masuk lagi ya, street, city, country. Lalu di sini kontaknya juga ada email dan telepon. Oke, lanjut. Struktur dokumen reference. Oh, di sini kita lihat ada ID-nya ya. ID-nya echo di sini, user ID. Struktur dokumen reference. Di sini ID-nya beda lagi karena di sini emang alamat, lalu di sini kontak. Oh, ini alamat, ini kontak. Betul. Siap. Seperti itu. Selanjutnya embedded versus reference. Oke. Kalau di embedded ya antar dokumen saling ketergantungan, sedangkan kalau di reference itu antar dokumen bisa berdiri sendiri dan tidak terlalu tergantung satu sama lain. Berarti nggak wajib ya. Bisa nol, nilainya bisa tidak ada. Tidak bisa langsung melakukan perubahan ke embedded dokumen ya, karena memang sangat tergantung gitu ya. Jadi kita harus dari pusatnya gitu, harus dipikirkan matang-matang sebelum merancang suatu database yang efisien dengan tujuan yang khusus dan sebagainya. Jadi emang agak kaku juga gitu ya kalau di embedded. Kalau reference kita bisa menggunakan manipulasi data langsung terhadap reference dokumen langsung aja, karena kan independen gitu ya, berdiri sendiri. Mantap lah. Nanti kalau ada error juga dikasih tahu ada ketidaksesuaian ataupun lain sebagainya, tapi tetap aplikasi bisa tetap berjalan gitu ya, dengan mantap. Lalu yang di embedded, yang ketiga, embedded dokumen selalu dibutuhkan ketika mengambil data dokumen. Kalau reference ya tidak selalu dibutuhkan.
Kalau embedded mungkin yang tertanam, yang wajib, yang menjadi bagian dari inti dari suatu apa ya, JSON apa tadi tuh, struktur dokumen. Struktur dokumen. Kalau referensi ya cuma referensi gitu ya. Referensi tidak selalu dibutuhkan saat mengambil dokumen, jadi nggak wajib wong cuma referensi juga. Asal balelon harus teh. JSON singkatan dari binary JSON. Oke, yaitu binary serialization dokumen seperti JSON. Nah, seperti JSON biasa juga bisa digunakan sebagai embedded object, array, dan lain-lain. Sini kita bisa lihat ya sumbernya, di sini ada besen spec.org dan MongoDB. Kita coba aja ya. Klik. Oke. Oh, ini berarti sumbernya ya. Mana sih? Manual reference, design types. Encoded serialization like of JSON like document like JSON support the embedding of document and array with other document array. Lightweight, reversible, efficient. Copyright. Saya belum begitu paham untuk bisa memahami tipe JSON ini. Ya, JSON juga sama. Mana sih? Oh, ini dia. Kita lanjut ya. Tipe data di JSON ada double, tipe data double alias double. Oh, tipe data sama alias ya. Ada string, object, array. Oh, jadi erat di sini. Nggak salah tulis tuh. Ada binary data, bin data, object ID. Tipe data dan aliasnya. Yang kedua boolean, date, null, regular expression, JavaScript with scope. Makanan. Yang ketiga 32 bit integer, timestamp, 64 bit integer long, lalu ada decimal 128 di sini, desimal, min key, max key. Oke, di sini penjelasan dari object ID adalah random data yang unik, cepat dan degenerate. Untuk yang cepat degenerate dan terurut. Nilai object ID memiliki ukuran panjang 12 byte, konsisten terdiri dari 4 byte timestamp, 5 byte random value dan 3 byte incrementing counter. Object ID digunakan sebagai default ID di dokumen jika kita tidak secara eksplisit menyebutkan ID dokumennya. Oke, sampai di sini saja mungkin ya penjelasannya karena videonya juga belum tamat ya. Oke, saya akan sedikit lagi menjelaskan mengenai date dan isodate. Isodate adalah 64 integer yang merepresentasikan angka milisecond sejak Unix epoch 1 Januari 1970. Juga isodate merupakan representasi waktu yang digunakan oleh Mongo Database. Date ini kompatibel dengan date di JavaScript, ya sama, ya, kompatibel, cocok lah. Di sini kita bisa lihat ya sumbernya. Kita intip dulu sebentar. Single moment in time from independent format, enkapsulasi integer number represent millisecond since midnight. Oh iya, sejak Januari. Ya, di sini kita bisa baca-baca lagi kalau ingin tahu. Di sini teknisnya kerasa banget ya. Ya, sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Saya akan melanjutkan video yang tertunda. Mana sih? MongoDB Shell. Nah, pada kasus kita menggunakan sistem operasi yang basisnya terminal, misalnya contohnya saat teman-teman menggunakan Linux server misalnya gitu ya. Baik ya, terima kasih sudah menonton. Saya sudah sampai ke
yang ke-1 ya, ini slide keberapa saya lupa lagi, ke logical query operator. Nah di sini kita masuk ke insert dokumen. Insert dokumen itu saat menyimpan data ke Mongo tidak perlu membuat dokumen dalam bentuk JSON gitu ya. File ID juga tidak wajib. Nah nanti secara otomatis akan dibuatkan ID secara baru tapi random gitu ya, dengan tipe data objek ID. Ataupun kalau kita mau eksplisit ya, bisa menggunakan perintah new object ID. Nah ini perintahnya ya, insert one atau insert many. Ini bisa bentuk dalam array, menambah dokumen ke collection, menambah sama dokumen collection. Oke, seperti ini ya. Untuk insert one ya kita tambah ID sama name gitu ya, ID-nya Hannedy. Contohnya ini customer gitu ya. Kalau dalam produk insert many bisa gitu ya. Di sini ada Indomie rasa ayam bawang gitu ya. Di sini ada ID, name, price. Nah kita pakai apa ini, new number log gitu. Kalau harganya, untuk harganya gitu ya 2000. Ini juga sama ya 2000. Nah selanjutnya DB order insert one gitu ya. Di sini juga bisa dalam bentuk array gitu ya, array object tapi. Nah di sini kita ID new object terus total gitu ya, number log di sini 8000. Nah di sini nanti ada dua produk nih, ada harga dan ada kuantitas. Kan 2000 kali 2, 2000 kali 2, 2. Nah di sini order gitu ya. Order kita ceritanya ada yang beli 2 Indomie ayam bawang dan 2 mie sedap soto gitu ya. 4000 jadi 8000. Nah di sini buat order baru. Query dokumen ya seperti di relational database, bisa menggunakan query dan pencarian yang sudah kita simpan pakai collection, di sini pakai find dalam kurung query. Nah di sini contohnya ya, customer find, kalau kita cari ID, cari nama, cari harga, cari order, ID order ya di sini yang satu. Nah ini perbandingannya, komparasi. Nah di sini membandingkan value dengan value lain, membandingkan value yang besar membandingkan value ya, kita pakai operator tapi di sini nggak pakai operator matematika ya seperti JavaScript atau lain sebagainya, tapi di sini pakai akronim gitu ya, equals, greater than, greater equals, less than equals gitu ya. Di sini kita bisa melakukan komparasi perbandingan ya berdasarkan value yang sama ataupun value yang lebih besar ataupun yang lebih besar atau sama dengan value lain, lalu membandingkan value yang lebih kecil lalu yang value yang lebih kecil atau sama dengan. Selanjutnya ya di sini kita ada in dan saya lupa lagi ini apa ya, membandingkan value dengan value yang ada di array, lalu membandingkan value yang tidak ada di value di array, lalu membandingkan value yang tidak sama dengan value yang lain. Contohnya seperti ini bisa diubah menjadi komparasi operator gitu ya, as operator value. Di sini kita database customer ya, customer dicari dibandingkan. Lalu seperti ini juga DB produk insert ini ada 3 produk baru ya. Yang 3 itu udah Popme, ada Samsung, ada Acer. Nah di sini kita bisa lihat query-nya seperti ini ya, equals Hannedy, maka akan ditemukan ID Kennedy-nya gitu ya. Perbandingan lah ini. Lalu yang DB product find di sini greater than 1000, maka kita akan menemukan handphone, laptop ya, kategorinya. Yang lalu kita nemu harganya juga yang di atas 5 juta. 5 juta 500.000 itu 5 juta ya. Maka kita akan menemukan handphone dan laptop ya, hasilnya akan 2. Perbandingan pencarian di sana. Nah di sini kita terus sampai ke logical query operator ya. Mungkin sekarang waktunya sudah zuhur ya, saya akan istirahat dulu, sholat zuhur, dan saya akan lanjutkan presentasi ini. Terima kasih.